kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kabid PTK Ibu Wijayanti SSI MSI, yang terhormat Bapak Tarik Bustaman MPD, yang terhormat Kepala Sekolah SDN Pakaian Jaya 6 Ibu Media Supriyati SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu narasumber serta seluruh peserta BIMTEK yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu. Tenaga pendidik agar siap melayani semua peserta didik dengan hati, ilmu, dan empati. BIMTEK ini adalah kesempatan emas untuk memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, dan membangun jejaring dalam semangat kolaboratif. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan antusias, karena dampaknya akan kembali kepada peserta didik kita, anak-anak yang luar biasa. Mudah-mudahan dalam kegiatan ini bisa berjalan lancar. Di daerah di sini Marga Jaya. Dan Bu, realitas di lapangan kami ini di Kota Bekasi banyak sekali anak-anak yang mungkin secara kasat mata itu tidak berkebutuhan khusus, Bu, tapi ternyata pada kenyataannya gitu, mereka mungkin tadi seperti yang disebutkan, terlambat belajar, kemudian terlambat bicara, kemudian IQ rendah dan lain sebagainya. Itu ternyata memang ada, dan bahkan saya mengalami sendiri anak saya, Bu. Jadi anak saya yang nomor 3 ini mengalami speech delay. Jadi akibat mungkin saya yang kurang ini dengan anak saya, tapi alhamdulillah sekarang sudah setelah menjalani terapi dan lain sebagainya. Nanti kalau ingin bertanya lebih dalam tentang anak autisme Anda berbakat, bisa sharing di sini. Ya, kemudian di sebelah kanan saya di nomor 2 Ibu Wijanti, namanya Pak Budi Santosa. Ini dari Serang, Bapak dan Ibu, luar biasa nih. Perjalanannya cukup jauh gitu. Habis subuh tadi berangkat. Ternyata sampai di sini lumayan juga ya. Nah, beliau ini kekhususannya hambatan penglihatan. Dulu namanya tunanetra, sekarang namanya hambatan penglihatan. Tapi beliau juga paham tentang konsep pendidikan inklusif. Nanti akan disampaikan di awal apa itu pendidikan inklusif, gitu ya, supaya Bapak dan Ibu paham. Manfaat yang kita dapatkan semua. Ala diniyah wa kulli nati sholihah ya nakrumul furqan siril Fatihah. Jadi dianggap anak yang kurang waras dan sebagainya, gitu ya. Padahal ini kenapa bisa terjadi? Karena tidak paham. Artinya ada kesalahpahaman, ada kekeliruan yang mari kita sama. Pegang jeruk, mau jeruk, mau jeruk ya, jeruk mau. Oke, belum, tidak tangannya di meja belum. Belum boleh jeruknya, oke? Nanti bisa dapat jeruk. Lihat ke ibu. Iya, lihat ke ibu dulu. Mau jeruk kan? Ayo lihat ke ibu. Lihat ke ibu. Lihat, iya, pintar. Oke. Sekarang kalau ini di sini ibu. Ini ibu, oke? Ibu. Ini Giska. Ini Giska. Kalau ibu panggil Giska, Giska jawab iya. Giska lihat ke ibu. Giska lihat ke ibu. Lihat ke ibu. Kalau ibu panggil Giska, Giska jawab iya. Oke? Bukan jeruk. Coba Giska. Giska. Giska, ayo coba lihat ke sini ya. Coba lihat ke sini. Giska. Ayo. Giska. Iya. Oke, pintar, bagus, hebat. Dapat jeruk cantik. Sudah pintar. Jeruk untuk Giska, sudah bagus. Itu yang menjadi konsultan untuk Bapak Ibu dalam melayani anak-anak
khusus. Tapi itu idealnya gitu. Realitanya sampai hari ini tidak ada aturan yang membolehkan adanya pengangkatan guru pendidikan khusus di setting sekolah-sekolah inklusif. Adanya mereka diangkatnya di sekolah khusus atau sekolah luar biasa. Nah, kalau misalnya pemerintah serius nih gitu ya, pengen inklusif nih masyarakat kita bisa hidup berdampingan, setara dan sebagainya, mestinya kan diikuti ya, sistemnya juga harus berubah gitu. Nah, kami sudah teriak nih Pak Asep, Prof Asep, Bu Indina, saya semua, bahkan dari zaman senior kami, Prof Mu, Prof Saja, segala macam. Tapi sedihnya sampai hari ini suara kami hilang gitu. Makanya sampai ke kementerian, sampai ya diskusi ramai dan sebagainya, tapi sampai hari ini tidak ada juga begitu nomenklatur terkait pengangkatan itu. Nah, mungkin gitu ya, karena kami dianggap mungkin apa ya mungkin kurang didengar kalau misalnya Bapak Ibu semua begitu ya yang mau menyuarakan, ayo kita sama-sama gitu menyuarakan ini. Kalau pemerintah serius mau memaksa seluruh sekolah menerima ABK begitu supaya masyarakat kita bisa inklusif gitu, jangan cuma disuruh ngerjain tapi kita nggak disiapin dong gitu. Nah, kalau misalnya ibu bapak yang berbicara di banyak forum, mungkin bahkan banyak jalur gitu ya, mudah-mudahan kalau semua ke Indonesia ini kan kalau nggak viral nggak ini ya gitu. Nah, perlu mungkin disuarakan di medsos, di mana, bahkan dari pengalaman bapak ibu sendiri di lapangan bahwa kami menangani ini berat gitu, dan kami membutuhkan tenaga-tenaga yang spesial, yang ahlinya ada dari program studi pendidikan khusus. Kami minta diangkat ada guru di sana gitu. Nah, kalau misal Bapak Ibu semua sama-sama bersuara gitu, karena kami bukan tidak bersuara Bapak Ibu, sudah bahkan terakhir ini sampai ada Bu Neni ngusulin udah ke Komisi 10 aja Bu Nara gitu. kita sampaikan gitu bahwa di lapangan ini bukan hanya di Bekasi, di DKI sendiri ini kejadian semacam ini banyak banget gitu ya, anak-anak yang tidak tertangani dan guru-guru yang jadi bertambah gitu ya bebannya. Bukan tidak mau melayani, karena ilmunya juga kurang tentang itu gitu kan. Kalau misalnya ada GPK kan minimal bisa membantu ketika ada masalah. Oh, begini cara penanganan, oh bikin kurikulumnya kayak gini, oh pembelajarannya kayak gini, ada yang ngarahin gitu. Oh, modifikasi yang dimaksud perubahan itu yang seperti apa sih gitu. Nah, ini butuh kerjasama kita sama-sama, mahasiswa, kemudian Bapak Ibu semua, terutama yang merasakan sendiri di lapangan ya. Kayaknya kalau sudah korban dalam tanda kutip yang Bapak Ibu yang merasakan sendiri yang berbicara, mudah-mudahan itu bisa sampai ke telinga anggota dewan dan seterusnya itu gitu. Kalau masalah dana kok di korupsi banyak gitu, kenapa untuk gaji GPK di sekolah-sekolah umum nggak ada dananya gitu ya? Kita agak bingung juga tuh gitu. Padahal jelas-jelas ini kebutuhan yang nggak main-main loh, dasar banget gitu. Harus ada SDM yang paham tentang ilmu kehususan ini. Mungkin itu sedikit tambahan. Yuk kita sama-sama berjuang Bapak Ibu semua ya untuk pendidikan yang lebih baik. Ya, Bang ya. Ibu-ibu tadi ada bapak-bapaknya, tapi kemana bapaknya hilang? Ada di belakang ya, bapak-bapak dan ibu guru baik dari Kecamatan Bekasi Selatan dan Kecamatan Bantar Gebang, adik-adik mahasiswa yang sedang membantu pelaksanaan pengabdian masyarakat berlangsung di SDN Pekayon Jaya. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya rangkaian acara kita 2 hari ini berjalan dengan baik, insya Allah. Baik jalannya ya Bu ya. Saya tidak mau panjangkan lebar karena saya yakin dikit-dikit pada lihat jam. Di sini saya sebagai tuan rumah, Ibu Mika, Keluarga Besar Dinas Pendidikan Kota Bekasi, kepada WJ, kepada Bu diwakili sama Ibu Neni karena Ibu Indina sudah tadi. Terima kasih Bu ya. Mau terima undangan dari kami.
Program pengabdian kepada masyarakat, tim Prodi Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Terima kasih Ibu Bapak yang telah mengikuti serangkaian kegiatan kami dari awal kemarin hari Selasa hingga hari Rabu pukul 3 sore hari ini. Semoga selama pemaparan ataupun interaksi kita dapat bermanfaat, khususnya bekal Ibu Bapak semua saat mengajar.